Halo Sobat Mobil Gede, yang makin gede makin asik. Kali ini kita begitu spesial karena kita akan mengulas atau men-test drive MAN TGS 26360 6x4 yang merupakan andalan dari AFT Trans. Nah, di sini, di samping saya ini sudah terlihat unitnya. Unit ini diperuntukkan untuk mengangkut sensitive cargo karena sudah dilengkapi dengan air suspension yang cukup canggih. Kita akan ulas langsung. Yuk, ikuti saya terus. Oke, Sobat Mobil Gede, kali ini kita sudah berada di dalam kabin MAN TGS 26360 6x4 yang merupakan unit dari AFT Trans. Nah, di samping saya sudah ada Mas Sukra selaku driver ya Mas, driver dari AFT Trans, dan kemudian di belakang saya sudah ada Pak Wibi. Halo Pak Wibi. Halo, selamat pagi. Ya, Selamat siang. Selamat siang. Dan Pak Sumar ya, Iya. dari MAN Group, dari MAN PT Duta Putra Sumatera. Putra Sumatera selaku prinsipal dari truk MAN di Indonesia ya Pak? Indonesia, betul. Siap. Truk dan bus. Ya, nah kita perkenalan dulu nih Mas Sukra. Bagaimana sih cara mengoperasikan dari truk MAN TGS 26360? Boleh saya diajarin Mas? Boleh. Siap, nah kita akan tukar posisi dengan Mas Sukra. Saya akan nyetir, Mas Sukra mohon izin. Siap, mantap. Cus. Oke, Sobat Mobil Gede, saya sudah berada di balik setir dari MAN TGS 26360 yang merupakan andalan dari AFT Trans. Siap, lanjut kita akan test drive. Bismillahirrahmanirrahim, fasten your seatbelt. Pertama kali kita akan operasikan ABS parking. Kita akan rilis dari ke belakang dulu, kemudian ke depan. Kemudian untuk transmisinya di MAN TGS 26360 ini ada dua jenis. Nah, kita akan coba langsung. Untuk yang drive berarti kita posisi di D ya Pak? D. Sini ya? Siap. D, drive. Oke. Semua sudah dirilis, kita jalan. Oke Pak. Siap. Kita gas tipis-tipis dulu untuk observasi. Nah, kelebihan dari MAN TGS 26360 ini Pak, tadi saya dengar juga ada fitur e-charge ya Pak? Iya. Atau istilahnya elektronik control air suspension. Apa itu? Bisa jelasan Pak? Dengan sistem e-charge ini, kontrol air suspension, apabila kendaraan ini kena lubang Ya. dalamnya 5 cm, dia nggak akan terasa goyangan. Dia tetap akan lebih Oke. stabil. Makanya itu kelebihannya dari elektronik air control suspensi. Jadi kalau Ya. air suspensi aja tanpa ada e-charge-nya Ya. itu adalah kalau kena lubang ya dia akan tetap goyang, cuman goyangannya nggak lebih halus lah dibandingkan dengan spring gitu. Ya. Ini sudah terasa di jalan kita ini terasa bumpy sebetulnya kalau dilihat dari medannya Pak ya, ada bolong-bolong. Cuman rasanya tuh kayak nyetir sedan, Sobat Mobil Gede. Sangat lembut, tidak ada guncangan yang terlalu berarti. Oleh AFT Trans, mobil ini atau truk ini digunakan untuk mengangkut muatan-muatan sensitif ya Pak? Iya. Sensitif kargo. Barang sensitif semacam engine pesawat, Oke, engine pesawat, terus apa lagi Pak? turbin. Turbin. Tahu ini itu kan barang-barang sensitif semua itu. Wah, luar biasa. Artinya konsumen tidak perlu worry ya Pak, sampai tujuan pokoknya barang utuh, tidak ada lecet-lecet ya Pak ya? Aman. Nah, kita akan coba untuk bermanuver dengan panjang berapa ini Pak total Pak? Semua nama kepala ini 16 meter. 16 meter kita akan coba untuk manuver. Radius putarnya ya so-so karena ini kendaraan besar, kita akan coba. Untuk manuver kita langsung Aja ini nggak langsung apa-apa. aja ya. Kalau mau lebih halus pakai DM. DM. Berarti kita geser ke Kiri kiri lagi. lagi DM. Iya. Ada dua jenis transmisinya, D dan DM. DM itu untuk yang Manuver yang lambat untuk motornya manuver supaya untuk lebih lambat. hati-hati. Ya. Terus kemudian untuk yang mundur juga ada Ada R, R, ada RM. RM. R itu untuk yang normal, M, M itu yang untuk manuver yang pelan sekali. Oke. Siap. Kita akan DM. Manuver maju dengan kondisi lembut. Iya, setengah kopling sih istilahnya ini. Istilahnya setengah Aslinya kalau kopling. manual itu kiri dulu. Ambil kiri. Haluan dulu. Ambil haluan dulu, kurang jauh. Karena mentor saya Pak Supra mengatakan kurang jauh. Sobat Mobil Gede, kita harus observasi 360 karena ini panjangnya 16 meter ya Pak. Iya, total dari kepala sampai Ekor. ekor. Ekornya 16 meter, apalagi sudah ada kereta gandengannya itu tempelannya.
low bed, jadi harus benar-benar observasi. Ada apa ini istilahnya Pak tadi? Develop. Develop, Axle. interaxle. Jadi kalau ada salah satu roda yang gantung, ya itu kan nggak akan bisa jalan. Ya. Kita pasanglah develop interaxle. Siap. Ini juga berlaku kalau kondisi jalan yang licin. Biasanya gitu ya Pak ya. Iya. Supaya traksi di roda itu ada dua ban yang punya traksi dan bisa drive, itu harus diaktifkan Ya. develop interaxle. Oke, lanjut. Developnya perlu dimatiin lagi. Developnya Kalau udah matiin. melewati jalan yang tadi Licin, yang tapi licin atau melewati jalan yang berkendala, nah kita Ya. nonaktifkan lagi. Jadi ini bisa Normal. gerak ini ya Pak, semua roda bisa. iya, Iya. semua roda bergerak. Oke. Kita lanjut lurus. Kita masukkan ke transmisi D drive. Oke, kita pakai yang drive normal. Kita akan lihat tarikannya seberapa ya Pak. Saya penasaran. Wah, luar biasa loh. Cukup menjambak. Nah, suspensinya bisa dilihat. Walaupun tadi ajurkannya itu kubangannya begitu dalam, lumayan dalam, tapi terasa begitu lembut ya. Serasa naik sedan ini Pak. Karena sudah ada fitur e-CAS, electronic control suspensi. air suspension. Nah, kalau di MAN sendiri, MAN 26 TGS 26360 ini kategorinya apa Pak? Medium, heavy atau Heavy apa? sebenarnya. Sebetulnya heavy ya. Namanya TGS itu kan dari Ya. Technology Generation Aha. Swear, yang artinya swear ini adalah Swear bahasa heavy Jerman. duty. Nah, iya. Swear bahasa Jerman, dalam bahasa Inggrisnya berarti heavy duty. TGS, S-nya itu adalah swear, heavy duty. 26 ton ya Pak. Iya. Kemudian 360 itu horsepower-nya, 360 horsepower ya Pak. Iya. Dengan sisi 10.500. CC 10.500. Iya. Nah, menariknya lagi di TGS 26360 ini punya AFT Trans, sorry saya salah mulu, AFT Trans. Ini punya keunggulan ABS ya Pak? Rimnya kalau untuk truknya ABS, sedangkan trailernya menggunakan rim ABS. Jadi Oh. pengeremannya lebih bagus, tidak akan Untuk menimbulkan sliding. traktor headnya Traktor headnya remnya ABS, ABS, electronic input brake ABS, system. iya, input Kemudian- ABS. Kemudian Sedangkan untuk low bednya lobetnya, gendengnya, trailernya menggunakan remnya ABS. ABS. Oh, biasanya nggak ABS loh Pak ya? Ya. Untuk yang lobet atau gandengan trailernya itu. Iya, remnya biasa manual aja itu. Nah, berarti apa Kak? Keunggulannya Pak kalau dia pakai ABS belakangnya gandengan? Kelebihannya ini daripada rim ABS adalah dia tidak akan sliding karena dia pengeremannya tidak akan mengunci. Kalau di rem mendadak dia tidak akan mengunci. Jadi imbang headnya sudah menggunakan ABS input ABS, Ya. ABS input ABS, sedangkan buntutnya ini juga menggunakan ABS. Jadi sinkron antara headnya dengan ekornya. Jadi kalau ada muatan yang sensitif pun nggak takut akan goncangan karena pengeremannya juga akan lebih Ya, halus, dia nggak akan sliding. Karena kalau slip itu kan akhirnya ekornya Sering Ngelipat. rosot, sering ngelipat gitu loh. Nah, otomatis kan muatan akan bisa terbentur, kemungkinan terbenturnya Ya. kan besar gitu. Nah, itu kelebihannya menggunakan rim ABS juga trailer air suspensi. Iya. Mantap. Kapasitasnya ini 30 ton air suspensi untuk low bednya ini Pak. 30 ton ya Pak? Iya, 30 ton. Pak Wibisono dan Pak Sumaryanto ya. Ya. Saya juga akan menanyakan kabarnya di unit ini ada fitur ABS dan ABS-nya itu bisa menyesuaikan remnya ya Pak. Iya. Jadi Daya cengkramnya bisa disesuaikan ya Pak. ya, jadi Gimana tuh? unit ini dilengkapi, semua unit TGS itu memang Ya. sudah dilengkapi ABS, Electronic Brake System. Oke. Di mana sistem ABS ini untuk pengereman yang emergency braking itu jarak pengeremannya akan lebih cepat atau lebih pendek daripada standar air brake system karena perintah pengereman itu Oke. dengan elektrik. Jadi karena arus listrik itu berjalan lebih cepat daripada angin, maka otomatis pengeremannya akan lebih cepat. Oke. Nah, kemudian untuk sistem ABS ini sudah dilengkapi dengan ABS di dalamnya.
Oke, yang jadi merupakan bagian sistem dari anti slip ya. Nah, kemudian untuk sistem ABS juga dilengkapi dengan sensor di brake lining. Aha. Dari ABS sendiri dia akan menyesuaikan pengereman itu sesuai beban yang ada di roda masing-masing roda. Jadi roda depan, roda belakang itu tekanannya bisa berbeda sesuai dengan beban yang ada di roda tersebut. Oke. Nah, kemudian sistem ABS ini juga bisa melakukan sinkronisasi. Sinkronisasi maksudnya untuk kampas rem yang masih tebal itu Ya. akan melakukan pengereman yang lebih pada saat kondisi aman. Oh, Jadi gitu, kondisi Pak. tertentu saja. Berarti diatur sensor ya, Pak? Nah, diatur oleh komputernya sendiri. Oke. Ya, jadi untuk kondisi yang aman dia akan melakukan pengereman agar ketebalan kampas rem ini akan sinkron atau nggak terlalu jauh bedanya. Dan dia akan membedakan jalan licin apa yang tidak licin. Yang tidak licin ya dia akan membedakan pengeremannya, dia akan lebih kuat pengeremannya yang tidak licin gitu. Ya. Dan masing-masing kampas rem ini rata-rata perbedaan antara kiri kanan ban itu hanya paling 10%, antara kanan dengan kirinya itu perbedaannya 10%, 10%, karena ada Pak. sensornya itu yang membaca Sinkronisasi untuk tadi. sinkronisasi tadi yang dijelaskan Pak Sumaryanto. Baik, siap. Tadi kita sudah bicara panjang lebar soal fitur-fitur Pak Wibi dan Pak Sumar. Nah, teman-teman mobil gede ini tentunya penasaran nih Pak, soal harga Pak. Berapa nih kalau dijual Pak? Untuk harga kita ini Ya. 2,2 M off the road. 2,2 M, catat sobat mobil gede, off the road. Ya. Kemudian Ya kalau ini kita penjualan bisa cash juga bisa kredit ya? melalui Nah, leasing. kalau berarti jualnya hanya traktor headnya aja ya Pak ya? betul hanya traktor headnya aja. Nah, Untuk- kepalanya doang sobat ya, mobil gede, untuk 2,2 M. low bednya biasanya terpisah selera dari customer masing-masing ya, karena Ya. low bed itu kan macam-macam, ada yang air suspensi, ada yang Ya. bukan, ada yang dolly, ada yang flat bed gitu, jadi tergantung penggunaan dari Ya, customer. peruntukannya apa ya? Ya, peruntukan kebetulan Alivindo ini menggunakan low bed yang air suspensi. Oke, jadi low bednya juga Airsus ya Pak? Iya, betul. Dan remnya juga menggunakan ABS. Ya. Nah, kalau untuk after sales Pak, Pak Wibi, Iya. jaminan after sales dari PT Duta Sumatera itu apa aja Pak? Kita memberikan free service 2 kali untuk ganti oli, filter Oke. oli, filter solar maupun filter separator untuk 10.000 km atau 250 jam, mana yang tercapai. Kalau penggunaannya Oke. sering jarak jauh, otomatis kan kilometer lebih cepat ditempuh. Bersama dengan penjualan biasanya kita kasih juga training ya Pak ya. Ada trainingnya juga ya? Ya, training driver maupun training mekanik. Oke, Jadi kita itu satu paket dengan penjualannya nih. mantap. MAN, made in Jerman, betul ya Pak? Betul. Oke, nah sobat mobil gede, tadi kan sudah disinggung ya, ada transmisi manual dan transmisi otomatis. Nah, saya akan coba bagaimana impresinya ketika kita memindahkan menjadi transmisi manual. Di sini ada tombolnya, dipencet ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian betul. di dashboard ada logo Dua. Dua. Berarti giginya Dua. langsung dua. Berarti masuk Iya. gigi 2. masuk gigi 2. Ya, itu biarin tetap. Oh, dibiarin? Tetap, ya, tetap, karena Bapak nanti begitu otomatis dia akan otomatis yang jalan ini, Pak. Oke. Berarti ini mengoperasikannya pakai pedal shift yang di Iya, sini. Ya. betul. Itu Bapak langsung masukin 3 juga bisa, Pak. Oke. Karena dia kalau udah paling kecil 2, dia nggak akan mau pindah lagi. Atas 3. Oke. Pakai pedal shift sobat mobil gede. Wow. Terlihat torsinya begitu ngejambak ya, Pak. Iya. Transmisi manual lebih responsif. Nah, saya mau tanya Pak Sukra. Kira-kira peruntukannya kalau untuk transmisi manual ini gimana Pak? Untuk gimana yang medan-medan seperti apa ya? Kalau untuk manualnya untuk medan-medan tanjakan yang tinggi, Oke. baru kita operasikan pakai manual. Pakai manual ya biar kuat nanjak. Biar polanya. Jadi kita lebih enak gitu. Mantap. Nah, kalau yang matic berarti Nah, lebih ke jalan datar, tol gitu ya. Tol. Itu pakai matic. Enaknya kalau di tol jalan lapang juga pakai cruise control itu ada otomatis cruise juga control. akan menghemat BBM ya, Pak ya. Iya. Bahan bakarnya dia akan hemat karena kan nggak nginjak los, dia lebih relatif stabil dengan menggunakan cruise control ya, Pak ya. Apalagi driver kan uang saku borongan dengan cruise control otomatis bisa hemat BBM ya, Pak ya. Betul, betul. Mantap pokoknya. Mantap. Iya. Nah, Pak Sukra biasanya bawa unit ini kemana Pak? Sampai ke Kalimantan, Pak. Kalimantan, ngangkut apa Pak? Ke Kalimantan bawa turbin. Turbin pesawat. Turbin
Pertamina ya, buat pengeboran ya minyak Iya. ya. Saya dengar kalau untuk MRE juga ya Pak ya, kalau nggak gunain yang air suspensi gini, barang yang sensitif itu akhirnya rusak, nggak bisa Iya. dipakai ya. Kalau Iya. gunain punya AFT ini menggunakan lowbat yang air suspensi, nggak pernah ngalamin MRE dipasang di lokasi rumah sakit, Alhamdulillah. trouble itu nggak pernah ya Pak ya, selalu belum pernah denger lah. selalu normal semua ya dipasang ya. Oke. Nah, belum afdol rasanya kalau kita tidak mengulas soal tombol-tombol yang tersedia di MAN TGS 26360 ini. Nah, tadi saya sudah sedikit diberitahu sebelum saya mengendarai ini bahwasanya di sini juga terdapat di kursi, di bagian kursi yang saya duduki ini dilengkapi dengan air suspension juga ya Pak, kursinya Pak. Betul. Dan itu bisa diatur tinggi rendahnya sesuai dengan postur dan selera ya Pak. Iya, selera. Posisi nyamannya nyetirnya seperti apa bisa disetting. Kursi air suspension ini juga menyesuaikan dengan bobot tubuh ya Pak, kalau tidak salah. Jadi Betul. bobotnya seperti Iya, apa, menyesuaikan otomatis. dia otomatis menyesuaikan. Iya. Nah, kemudian di sini juga ada tombol di bagian dashboard sini. Ini dari sini sudah terlihat. Di sini sudah ada AC controller. Kemudian di sini juga sudah ada tombol-tombol ya Pak. Nah, untuk on Iya. ini untuk apa Pak? Ini untuk tambahan lampu tembak di atas. Tambahan lampu tembak di atas ketika malam hari. Iya, sama depan ya Pak ya, ini ya lampu depan sama belakang. Nah, kadang kan kerja di belakang kalau Ya, untuk posisi muatan- gelap kan posisi muatan supaya tinggi. bisa lihat. Nah, kemudian di sini ada interlock yang tadi kita sudah gunakan. Jadi ketika jalan menanjak atau butuh manuver yang tenaga besar ya Pak, ini bisa diaktifkan karena semua rodanya akan berputar ya Pak. Iya, Membantu bergerak. gerak. traksi lah sebenarnya. Iya, membantu traksi. Interlocknya ada dua ya Pak. Ada yang Kondisi jalan licin. ya, ada yang dua roda aja Iya. Iya. atau empat roda. Semuanya roda akan Betul. bergerak ya Pak. Nah, kemudian di tombol Saat pemindahan posisi Ya. harus berhenti Pak, saat pemindahan. saat pemindahan interlock ini harus berhenti atau Iya. netral ya dalam kondisi Iya, netral. betul. Nah, kemudian dilanjut di sini juga ada head unit ya Pak ya. Iya. Ada radio, multimedia segala macam, juga dilengkapi dengan micro SD ya Pak. Iya, ada micro SD-nya. Ada micro SD. Nah, Nah, kemudian di sini ada panel AC. Nah, di panel dashboard ini metal clusternya juga terlihat sangat driver oriented, mudah dibaca, gede-gede ya Pak. Iya. Tulisannya gede-gede. juga di dalam speedometer itu ada yang namanya ngukur bahan bakar yang diisep oleh kendaraan mesin ini Pak. Jadi namanya torque consumption, di mana itu tidak bisa dibohongin bahwa solar yang digunakan oleh mesin ini Ya. baik itu standby atau jalan itu akan termonitor berapa liter yang digunakan oleh mesinnya MAN ini Pak. Jadi driver nggak bisa bohong ya. Ya, cuman kan namanya transporter ini biasanya udah nggak mau tahu. Nah. Driver pokoknya Jakarta Surabaya berapa juta untuk Ya, borongan. itu, borongan. Cuman itu istilahnya kelebihannya MAN itu bisa dikontrol dari situ seberapa sih hematnya. Ya, dari situ driver bisa menggunakan salah satu teknologinya kita cruise control itu untuk menghemat bahan bakar. Siap. Gitu, Pak. Mantap. Nah, dilanjut. Kemudian di sini ada tombol untuk spion ya Pak. Wiper, itu Wiper, sorry. Wipernya ada interval, ada posisi itu ya Pak ya. Cukup Nah, kemudian di interval. sini juga tadi yang sudah saya praktekkan, di sini ada tombol atau tuas untuk mengaktifkan manual atau transmisi nih. Transmisinya mau dipilih yang mana, itu dipencet di sini. Kemudian untuk menaik turunkan ketika dia sudah menjadi transmisinya manual, di sini ada pedal shift. Mau nambah gigi atau menurunin gigi ya Pak ya. Betul. Dilanjut, untuk di panel pintu ini juga ada tombol-tombol, salah satunya untuk spion ya Pak. Iya. Mengatur posisi spion left dan right, kiri dan kanan. Kemudian di sini juga ada heater kaca spion ya, Spion. untuk memanaskan ketika itu berembun. Iya, berembun. Nah, Bisa dipanasin. iya bisa panasin gitu kan. Kelihatan ngembun-ngembun dikit, pencet crut gitu ya, dia langsung hilang. Mantap. Kemudian ada lock untuk pintu seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sisi kabin ya Pak ya, ini cukup luas ya Pak ya. Bisa dilihat Ya, Pak, ibu kebetulan. customer bisa tidur-tiduran Bisa di tidur belakang. sebenarnya. Kebetulan ini yang dipesan Alivindo adalah yang model L-Cap, jadi ada L-Cap. tempat tidurnya Pak. Oke, bisa buat rehat Ya, ada kordennya juga, jadi Nah, di depan ini mestinya ada kordennya untuk nutup supaya nggak kelihatan dari depan juga ya. mantap. Saya rasa cukup sobat mobil gede, dan jangan lupa nanti kita juga akan ulas
versi TGS 36 ya Pak? 33360. Oke, versi 33360 yang kabarnya lebih murah ya Pak? Ini kan 2,2 ya? Ya. Dan nanti yang akan kita ulas selanjutnya itu bisa lebih murah lagi. Terima kasih banyak Pak Terima Willy, kasih. Pak Suma, Terima kasih. Pak Supra. Sampai ketemu lagi. Oke, sobat mobil gede, demikian first drive MAN TGS 26360 6x4 yang tadi kita sudah jajal. Nah, kalau sobat mobil suka dengan videonya silahkan like dan jangan lupa subscribe. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Dan jangan lupa follow juga Instagram kita @mobilgede.id. Sampai ketemu lagi di liputan kita selanjutnya. Salam mobil gede, makin gede makin asik. Mantap.